Berakhirnya tatanan yang berbasis di Barat dengan peran dominan Amerika Serikat sudah dekat dan tidak bisa dihindari. Para pendukung tesis semacam itu mendapat beberapa amunisi tambahan dalam argumen mereka pada Agustus 2023. Lihatlah pada pertemuan puncak tahunan BRICS di Johannesburg, yaitu kelompok 5 negara berkembang yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Perluasan signifikan dari kelompok tersebut diumumkan. BRICS akan bertambah jumlahnya hampir 2 kali lipat dengan penambahan Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Terlebih lagi, hingga 40 negara menyatakan minatnya untuk bergabung dengan grup ini, beberapa di antaranya dengan mengajukan lamaran. Meskipun Argentina akhirnya menarik diri dari gagasan tersebut, peristiwa tersebut bergema di seluruh dunia barat. CNN melaporkan bahwa ekspansi BRICS adalah kemenangan besar bagi Tiongkok. Bloomberg menyebutnya kegagalan kepemimpinan AS dan Dewan Atlantik melihatnya sebagai langkah lain menuju pembangunan dunia yang benar-benar multipolar. Namun, tidak butuh waktu lama bagi seorang pengamat yang cerdas untuk menemukan pandangan-pandangan yang berlawanan secara diametris mengenai peristiwa tersebut. Foreign Policy menulis bahwa ekspansi BRICS masih jauh dari kemenangan bagi Tiongkok. Washington Post menganggap BRICS hanyalah akronim yang tidak berarti, dan Al Jazeera bahkan menganggap ekspansi tersebut mungkin merupakan ide yang buruk. Jadi, bagaimana kita memandang perluasan BRICS? Apa yang memotivasi negara-negara anggotanya? Kepentingan apa yang memisahkan mereka? Dan apa yang menyatukan mereka? Apakah BRICS merupakan pertanda tatanan dunia baru pasca Barat? Mari kita cari tahu. Selamat datang di 20th Report. Kita bertemu pada saat dunia sedang memasuki periode baru yang penuh gejolak dan transformasi. BRICS adalah kekuatan penting dalam membentuk lanskap internasional dan harus mempraktikkan multilateralisme sejati. Kita harus membantu mereformasi tata kelola global untuk mewujudkan lebih adil dan merata, serta membawa lebih banyak keamanan, stabilitas, dan energi positif bagi dunia, kata pemimpin Tiongkok Xi Jinping pada KTT BRICS ke-15 di Johannesburg pada 23 Agustus. Pemimpin Tiongkok mengucapkan kata-kata ini pada saat peristiwa penting bagi kelompok tersebut, pengumuman perluasan kelompok BRICS dengan memasukkan 6 anggota baru. Pengelompokan ini ditetapkan menjadi hampir 3 kali lipat sejak awal. Bagaimanapun, grup ini dibentuk pada tahun 2009, awalnya bernama BRIC atau Brazil, Rusia, India, dan China. 2 tahun kemudian, Afrika Selatan bergabung dengan kelompok tersebut sebagai entitas yang jauh lebih kecil, namun tetap mewakili benua Afrika yang luas. Akronim grup ini sendiri dibuat pada tahun 2001 dan diciptakan oleh Lord Jim O'Neill. O'Neill mengenang, ketika saya menciptakan akronim BRIC pada tahun 2001, poin utama saya adalah bahwa tata kelola global perlu melakukan penyesuaian agar dapat melibatkan negara-negara berkembang terbesar di dunia. Tidak hanya Brazil, Rusia, India, dan Tiongkok yang menduduki peringkat teratas dalam kelompok tersebut, mereka juga secara kolektif bertanggung jawab mengatur hampir setengah populasi dunia. Masuk akal bahwa mereka harus terwakili sebagaimana mestinya. Kurangnya perwakilan mereka diperkuat oleh krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2007 hingga 2009 di BRIC. Karena disinilah sistem Barat yang dikendalikan oleh lembaga-lembaga seperti IMF dan Bank Dunia mengalami kegagalan yang sangat besar dibandingkan dengan depresi besar pada akhir tahun 1930-an. Oleh karena itu, keruntuhan negara-negara Barat adalah saat yang tepat untuk mengambil alih kekuasaan mereka sambil menyoroti kelemahan sistem yang ada saat ini dan perlunya reformasi. Brazil, Rusia, India, dan Tiongkok, dan segera Afrika Selatan, meskipun terdapat perbedaan kepentingan dan geografi, menyetujui prinsip dasar ini. Keinginan untuk mereformasi sistem tata kelola global dan memberikan suara kepada negara-negara berkembang inilah yang akan menjadi perekat yang menyatukan format eksotik ini.
Agenda tersebut tidak berubah, bahkan menjadi semakin penting seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara BRICS. Pangsa anggota kelompok ini dalam PDB dunia meningkat dari 8% pada tahun 2001 menjadi antara 30% dan 35% PDB setelah perluasan pada tahun 2024, menurut berbagai perkiraan. Sementara itu, pangsa negara-negara G7 turun dari 65% menjadi 43% pada periode yang sama. Para pendukung keberhasilan BRICS yang menggunakan indikator paritas daya beli bahkan berpendapat bahwa berdasarkan pengukuran ini, BRICS kini merupakan format ekonomi yang lebih besar dibandingkan G7, meskipun penggunaan PPP dalam kasus ini agak melenceng. Namun tidak ada keraguan ketika membandingkan populasi. BRICS mencakup hampir 50% populasi dunia, tentu saja berkat Tiongkok dan India, sedangkan G7 hanya 10%. Selain itu, BRICS kini menguasai 1/4 dari seluruh perdagangan dunia. Daya tarik ekonomi kelompok ini yang terutama disebabkan oleh Tiongkok pada tingkat lebih rendah oleh India dan tren bertahan peningkatan perbedaan pendapat global terhadap hegemoni Barat yang merupakan warisan dari paruh kedua abad ke-20 mendorong BRICS sebagai format terdepan untuk melawan ketidakadilan pembagian kekuasaan di dunia. Setidaknya begitulah yang ingin dirasakan oleh para anggota kelompok. Memang benar, meskipun hasil kerjasama BRICS sangat kecil, kita hanya bisa menyebutkan pembentukan Bank Pembangunan baru pada tahun 2015, kelompok ini semakin membangkitkan minat terhadap apa yang disebut Global South atau dunia selatan. BRICS mulai terlihat sebagai advokat global untuk urusan negara-negara ini, berbicara atas nama mereka, menyerukan reformasi dan pembentukan kembali lembaga-lembaga pemerintahan internasional di dunia. Oleh karena itu, meskipun terdapat sedikit rincian, terdapat antrean panjang pelamar untuk bergabung dengan BRICS. Sebanyak 40 negara dikatakan siap bergabung dengan blok tersebut, menurut perwakilan Afrika Selatan. Di antaranya adalah Aljazair, Argentina, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Mesir, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Meksiko, Nicaragua, Nigeria, Arab Saudi, Senegal, Thailand, Uni Emirat Arab, Uruguay, Venezuela, dan Vietnam, semuanya punya diterapkan secara formal. Selain itu, Afghanistan, Pakistan, Sudan, Suriah, Tunisia, Turki, dan Zimbabwe telah menyatakan minatnya untuk bergabung. Pada Agustus 2023 ternyata hanya 6 lamaran yang berhasil: Mesir, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Argentina. Buenos Aires bagaimanapun menarik pencalonannya setelah Javier Milei mengambil alih kepemimpinan negara tersebut. Tidak mengherankan karena Milei tidak merahasiakan sikap skeptisnya terhadap kebijakan Republik Rakyat Tiongkok dan dukungannya yang terang-terangan terhadap Ukraina dan Israel dibandingkan Rusia dan Iran. Sebenarnya, Argentina yang sangat menarik perhatian Tiongkok melanggar tema ekspansi BRICS yang sangat jelas. Tanpanya, vektor perluasan menjadi terlalu jelas. Secara geografis adalah Timur Tengah, secara ekonomi adalah minyak. Oleh karena itu, setelah tanggal 1 Januari 2024, ketika para anggota baru secara resmi bergabung dengan BRICS, kelompok tersebut kini menyumbang 42% dari pasokan minyak global, yang sebagian besar dihasilkan oleh anggota barunya dan Rusia, dan 36% dari permintaan global melalui Tiongkok dan India. Dari segi nominal pasokan minyak, BRICS kini hanya tertinggal sedikit dari kartel OPEC. Lalu bagaimana memahami arah perkembangan BRICS? Mengapa menurut logika perluasan kesetaraan di dunia selatan, lebih dari 200 juta penduduk Nigeria atau hampir 300 juta penduduk Indonesia yang juga mengajukan permohonan tidak diterima dan semua perhatian terfokus pada petromonarki di Teluk Persia? Ya, negara-negara BRICS sangat ingin memanfaatkan citra mereka sebagai pembela kaum tertindas. Namun faktanya kepentingan masing-masing negara adalah yang utama. Hal ini sebenarnya bukan sebuah tuduhan karena faktanya negara-negara tersebut adalah pendukung multilateralisme, sehingga tidak mengherankan jika mereka fokus pada kepentingannya sendiri terlebih dahulu. Masalahnya adalah kepentingan yang satu tidak sama dengan kepentingan yang lain. Ukuran diperhitungkan.
Oleh karena itu, walaupun Tiongkok hanya merupakan huruf keempat dalam akronim BRICS, Tiongkok sendiri secara ekonomi memakan semua anggota lainnya setelah ekspansi BRICS. Dan dengan selisih yang besar, 63% hingga 37%. BRICS jelas merupakan asosiasi sinosentris dan tidak ada keraguan mengenai hal ini. Kebijakan kelompok tersebut juga mencerminkan hal ini. Satu-satunya negara yang berhasil keluar dari bayang-bayang Tiongkok adalah India, yang sudah menjadi negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia dan mungkin memiliki prospek pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara besar di dunia. Negara ini juga sudah menjadi negara dengan populasi terpadat di planet ini. Jadi tidak mengherankan jika Tiongkok dan India, dua importir minyak terbesar di dunia, menginginkan produsen emas cair hitam terkemuka dalam format mereka setelah Rusia sudah memilikinya. Tidak masalah jika Iran dan Saudi adalah musuh bebuyutan selama mereka dapat memenuhi kebutuhan minyak Beijing dan Delhi. Namun, petroekspansi BRICS juga mempunyai agenda kedua, fata morgana de-dolarisasi yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan Bank Pembangunan Asia adalah lembaga-lembaga internasional utama yang melaluinya Barat mengoordinasikan tatanan yang telah ditetapkannya. Namun dolar AS lah yang menjadi sumber kehidupan bagi seluruh tubuh. Selama beberapa dekade, para pemimpin yang tergabung dalam negara-negara selatan telah mencari cara untuk melengsarkan mata uang AS dari posisinya sebagai mata uang cadangan dunia. Semuanya sia-sia. Dolar tetap menjadi pemimpin yang tak terbantahkan, menyumbang hampir 90% transaksi valuta asing dan 60% cadangan global. Sedangkan yuan Tiongkok masing-masing menyumbang 4% dan 3%. Di sisi lain, terdapat beberapa gejala perjuangan yang semakin meningkat, seperti fakta bahwa 1/5 perdagangan minyak global pada tahun 2023 terjadi tanpa dolar. Dan ini membawa kita pada faktor kedua yang menyatukan seluruh anggota BRICS dan mereka yang ingin bergabung dengan kelompok tersebut, pencopotan dolar dan pengembangan sistem pertukaran modal baru tanpa menyerahkan semua instrumen kendali kepada The Fed AS. Hal ini juga membenarkan komposisi anggota BRICS yang baru dan bukan komposisi yang berbeda. Tiongkok dan India membutuhkan stabilitas dan kendali di pasar pasokan minyak dan pada saat yang sama ingin membayar minyak mentah dalam mata uang mereka sendiri tanpa menggunakan dolar. Kebetulan hal ini sudah terjadi. Tiongkok telah menemukan jalan keluar dari sanksi Barat terhadap Iran dan mengimpor minyak para ayatullah menggunakan armada bayangan dan membayarnya dalam yuan Tiongkok. India mungkin juga tidak akan keberatan membeli minyak Iran, namun prospek sanksi balasan dari AS akan membuat gagasan tersebut tidak masuk akal. Namun Delhi juga membeli minyak dengan rupee mereka sendiri. Pada bulan Desember 2023, mereka melakukan transaksi pertama dengan anggota baru BRICS, Uni Emirat Arab. Namun, presiden untuk proses ini ditetapkan oleh mitra BRICS, Rusia. Sejak sanksi diberlakukan terhadap rezim Kremlin dan Rusia diputus dari sistem SWIFT, Moskow mulai menjual minyaknya, terutama melalui armada bayangan, ke Tiongkok dan India yang menjadi pembeli terbesarnya. Tiongkok membeli minyak senilai 60 miliar dolar dari Rusia 2 tahun berturut-turut pada tahun 2022 dan 2023. Meskipun akan lebih tepat jika dikatakan minyak bernilai 430 miliar yuan karena hampir semua transaksi dilakukan dalam mata uang Tiongkok. Kita bisa mengamati fenomena serupa antara Moskow dan Delhi. Rusia juga ingin menjual minyaknya ke India untuk mengamankan pengalihan pasokan minyak dari Eropa ke Asia. Faktanya, porsi minyak Rusia dan impor India meningkat dari 2% sebelum perang menjadi 35% pada tahun 2023. Namun, masalah muncul ketika India mulai membayar pasokan dalam rupee dan bersikeras untuk terus melakukan hal tersebut. Jadi, Moskow sebaliknya lebih memilih dibayar dalam yuan Tiongkok, sesuatu yang tidak ingin dilakukan Delhi. Alasan keengganan Rusia jelas karena ketidakseimbangan perdagangannya. Moskow hanya memiliki setumpuk rupee India yang tidak dapat dibelanjakan. Fenomena ini menggambarkan dengan baik salah satu dari banyak keterbatasan perdagangan mata uang sendiri tanpa dolar.
pertukaran hanya masuk akal ketika neraca perdagangan kedua belah pihak kira-kira sama. Hal ini jarang terjadi. Daya saing pasar dan diversifikasi membuat negara-negara mengalami surplus di satu negara dan mengalami defisit di negara lain. Tiongkok merupakan pengecualian. Sebagai produsen barang terbesar di dunia dan konsumen hidrokarbon terbesar. Namun India pun akan kesulitan mempromosikan mata uangnya sendiri, apalagi rubel Rusia atau real Brazil. Para anggota BRICS sampai pada kesimpulan serupa, sehingga lahirlah ide lain, mata uang BRICS. Rencana ini diumumkan oleh Vladimir Putin tak lama setelah invasi ke Rusia. Mata uang baru ini akan didasarkan pada 5 mata uang BRICS dan akan menjadi mata uang cadangan baru dunia. Rencana tersebut secara khusus menarik perhatian Presiden Brazil, Lula. Mengapa lembaga seperti Bank BRICS tidak dapat memiliki mata uang untuk membiayai hubungan perdagangan antara Brazil dan Tiongkok, antara Brazil dan semua negara BRICS lainnya? Katanya, siapa yang memutuskan bahwa dolar adalah mata uang perdagangan setelah berakhirnya paritas emas? Lula bertanya secara retoris pada April 2023. Masalahnya adalah bahwa rencana tersebut, seperti banyak hal lain yang terkait dengan BRICS, hanyalah sebuah ledakan besar yang tidak akan terjadi apa-apa. Menteri Keuangan Afrika Selatan, Enoch Godongwana, yang menghadiri pertemuan puncak ekspansi blok tersebut bersama dengan yang lainnya, mengomentari masalah ini. Belum ada satupun yang mengajukan isu mata uang BRICS, bahkan dalam pertemuan informal sekalipun. Mendirikan mata uang bersama berarti mendirikan bank sentral, dan menurutku tidak ada negara yang siap untuk itu, kata Godongwana. Dengan cara ini, dengan mempertimbangkan motivasi untuk hanya menerima petromonarki di Timur Tengah, kita dapat mencapai titik temunya. Ini bukanlah sebuah gerakan yang mencari pendekatan yang lebih adil terhadap tata kelola global bagi negara-negara selatan. Ini terutama tentang mendekatkan produsen minyak dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah dengan mata uang mereka sendiri dengan kedok de-dolarisasi. Namun secara realistis, hal ini adalah sebuah gerakan yang sekedar mengejar kepentingan nasional mereka sendiri. Dan hal ini yang berarti kepentingan nasional mungkin membawa kita pada keberatan yang paling serius terhadap kemampuan dan prospek BRICS. Secara khusus, melihat perbedaan di antara mereka dalam banyak kasus, banyak yang bertanya, seberapa konsensual suatu format dalam mendefinisikan tatanan global, di mana, pertama, 2 anggota terbesarnya benar-benar saling memukul dengan tongkat di Himalaya dan tidak dapat menyepakati wilayah yang disengketakan. Tentu saja kita berbicara tentang Tiongkok dan India yang sering bentrok di pegunungan tertinggi di dunia, serta secara tidak langsung di Pakistan, Sri Lanka, Samudra Hindia, atau dalam format seperti Quad, di mana India menjadi anggotanya. Kedua, 2 negara anggota baru terbesar ini adalah musuh bebuyutan, dan prospek perang regional antara Iran dan Arab Saudi secara berkala meningkat. Perang proksi di Yaman, di mana kedua belah pihak secara de facto saling berperang, bahkan meluas ke anggota ketiga BRICS, Uni Emirat Arab, di mana Uni Emirat Arab mendukung kelompok separatis di wilayah selatan. Uni Emirat Arab juga berselisih dengan Iran mengenai 3 pulau di Teluk Persia. Atau yang ketiga, 2 anggota baru dari Afrika, Ethiopia dan Mesir, sedang terlibat konflik terbuka mengenai perairan Sungai Nil dan proyek bendungan Grand Ethiopian Renaissance Dam yang akan memblokir sebagian besar perairan hulu dan menghilangkan jutaan warga Mesir dari air minum. Tantangan terbesarnya adalah Rusia dan operasi berkepanjangan untuk menaklukkan Ukraina. Bagi Moskow, BRICS adalah sebuah kesempatan untuk menunjukkan bahwa isolasi mereka di panggung internasional oleh negara-negara barat merupakan sebuah kegagalan yang menyedihkan. Namun, meski para anggota BRICS sangat ingin memanfaatkan kesempatan untuk membeli minyak Rusia dengan diskon besar dalam mata uang mereka sendiri, delegasi Rusia sendiri diperlakukan seperti penderita kusta. Pada pertemuan bersejarah tersebut, yang memperluas BRICS untuk mencakup negara-negara baru, setiap pemimpin BRICS hadir, sementara Vladimir Putin menghadiri acara tersebut melalui webcam. Hal ini mungkin disarankan kepada pihak Rusia atau mereka sendiri memilih untuk tidak mengambil risiko. Bagaimanapun, Afrika Selatan adalah salah satu pihak dalam pengadilan kriminal internasional dan telah mengumumkan bahwa mereka tidak berniat menarik diri dari pengadilan kriminal internasional.
Sementara, pengadilan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin terkait penculikan anak-anak dari Ukraina. Menculik anak-anak dan secara umum melancarkan serangan bersenjata terhadap tetangga yang lebih kecil adalah sebuah kertas lakmus yang biasa-biasa saja bagi sebuah kelompok yang berupaya menekankan misinya untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan kesetaraan di dunia pada setiap kesempatan. Oleh karena itu, meskipun ada negara-negara dalam kelompok BRICS yang dapat dianggap sebagai pendukung dekat Rusia dalam serangannya terhadap Ukraina, misalnya Tiongkok atau Iran, sebagian besar kelompok tersebut menghindari masalah ini dengan menghindari ikut serta dalam sanksi terhadap Rusia, namun pada saat yang sama menjauhkan diri dari kebijakan Kremlin. Fakta ini diilustrasikan dengan baik oleh distribusi suara kelompok tersebut di PBB mengenai resolusi yang mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Dalam pemungutan suara tahun lalu, sebagian besar anggota baru kelompok tersebut, yaitu Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, dan satu anggota lama, Brazil, memilih untuk mengutuk Federasi Rusia. India, Tiongkok, Afrika Selatan, Ethiopia, dan bahkan Iran abstain. Hanya Rusia yang menentang resolusi PBB. Meskipun Federasi Rusia telah menjadi masalah terbesar bagi kelompok ini, kini mereka mempunyai mitra yang reputasinya dapat diidentifikasi dengan aman. Masuknya Republik Islam Iran merupakan keberhasilan besar bagi para ayatollah yang berkuasa di negara tersebut dan menunjukkan bahwa negara tersebut sedang bangkit dari isolasi. Kecuali Moskow, BRICS sejauh ini dibentuk oleh negara-negara yang setidaknya secara lisan menunjukkan pendekatan hubungan internasional yang moderat dan stabil. Teheran, di sisi lain, dianggap oleh banyak orang sebagai negara sponsor terorisme terbesar di dunia dan secara rutin menyerukan penghancuran Amerika Serikat dan pemusnahan Israel. Kehadiran Iran dan Rusia dalam format bersama menunjukkan bahwa kelompok tersebut, alih-alih mencari stabilitas dan perubahan nyata dalam struktur internasional, justru melakukan radikalisasi. Dari istilah populer Barat, poros kejahatan baru, sudah 3 anggotanya, yaitu China, Rusia, dan Iran menjadi anggota BRICS, dan melihat kebijakan perluasan format, tidak menutup kemungkinan bahwa pada langkah berikutnya kita akan melihat anggota terakhirnya, Korea Utara. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Presiden baru Argentina, Javier Milei, yang sangat menjauhkan diri dari kecenderungan otoriter, memutuskan untuk tidak menyatukan negaranya dengan kelompok yang menerima anggota tersebut. Para pemimpin negara-negara BRICS lainnya terpaksa harus bersikap baik, karena meskipun mereka peduli untuk meningkatkan suara negara-negara selatan dalam model internasional, faktanya mereka juga peduli untuk tidak memutuskan hubungan dan melanjutkan kerjasama dengan Barat. Banyak anggota BRICS mempunyai hubungan baik dengan negara-negara Barat, dan meskipun mereka pragmatis dalam sudut pandang keterbukaan terhadap investasi dari Tiongkok atau India, hubungan dengan Amerika atau Uni Eropa juga tetap sangat penting. Brazil adalah contoh yang bagus. Ia memiliki pertukaran perdagangan terbesar dengan Tiongkok. Namun di belakang Tiongkok terdapat banyak negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Secara keseluruhan, perdagangan Brasilia dengan negara-negara Barat melebihi perdagangan dengan Tiongkok dan sebanding dengan perdagangan yang dilakukan BRICS. Masyarakat Brasil juga sangat berharap dengan penandatanganan perjanjian perdagangan Mercosur Uni Eropa. Selain itu, Brasil sebagai satu-satunya anggota BRICS dari belahan Barat yang berbagi hubungan dengan Amerika Serikat harus sangat berhati-hati dalam hubungannya dengan Washington. Doktrin Monroe tahun 1832 yang antara lain bertujuan untuk mengusir pengaruh dan kolonialisme Eropa dari Amerika Latin dan Selatan selalu ada dalam pemikiran para ahli strategi Amerika. Saat ini yang menjadi perhatian bukan lagi pengaruh Eropa melainkan pengaruh Tiongkok, yang mana BRICS merupakan proksinya. Hal ini membuat Amerika sangat bertekad untuk bereaksi terutama di belahan dunia ini. India, negara BRICS terbesar kedua, juga sangat berhati-hati dalam hubungannya dengan Barat dan negara-negara selatan. Tidak ada keraguan bahwa Delhi berada pada jalurnya sendiri, di mana baik Barat maupun Selatan bukanlah tujuan akhir, namun mereka hanya dapat menyediakan sarana yang tepat. Potensi demografi dan ekonomi India memberikan ruang untuk bekerja sama dengan pusat kekuatan manapun di dunia tanpa mengambil risiko stigmatisasi jangka panjang atau bahkan keterasingan di kancah internasional.
Inilah sebabnya mengapa India tidak kesulitan membeli tank T-90 dan sistem S-400 Rusia, jet tempur Rafale Prancis dan kapal selam Scorpion, drone Reaper, dan helikopter Apache AS atau sistem Barak Israel. Negara-negara seperti Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Afrika Selatan, dan Ethiopia juga memiliki pendekatan multivektor serupa, meski negara-negara tersebut perlu lebih berhati-hati dalam mengambil langkah. Lalu, bagaimana memahami BRICS? Terlepas dari kenyataan bahwa kelompok tersebut dan para pemimpinnya sering mengklaim sebagai pendukung mayoritas penduduk dunia, pemerataan struktur pemerintahan, dan pemutusan dominasi Barat selama berabad-abad, semua tindakan BRICS membuktikan bahwa ini adalah slogan terbaik untuk memenangkan opini publik di negara-negara selatan. Masyarakat yang tidak punya waktu untuk menguraikan tindakan spesifik negara-negara BRICS untuk mengkaji formatnya. Hal ini diilustrasikan dengan baik oleh proses ekspansi kelompok tersebut. Mari kita mulai dengan fakta bahwa BRICS menganjurkan sistem pemerintahan dunia yang baru dan serangkaian reformasi, sementara kelompok itu sendiri tidak memiliki struktur formal. Terlepas dari pertemuan puncak tahunan yang diselenggarakan secara bergilir oleh salah satu anggotanya, BRICS hampir tidak memiliki instrumen permanen untuk tata kelola bersama. BRICS tidak memiliki kantor pusat, tidak memiliki sekretariat permanen, dan bahkan tidak ada perjanjian yang mengatur operasi dan atau penetapan pedoman umum. Begitu tulis Andrei Gatolin dan Emmanuel Veron untuk Schuman Foundation. Beberapa orang mungkin bertanya, bagaimana BRICS dapat mereformasi dunia jika negara tersebut tidak dapat mengatur dirinya sendiri? Namun kenyataannya, format longgar ini cocok untuk negara-negara BRICS, yaitu negara otokrasi yang menyamar sebagai negara demokrasi, Tiongkok, Rusia, dan Mesir. Teokrasi absolut, Iran. Monarki absolut, Arab Saudi. Monarki suku, Uni Emirat Arab. Negara demokrasi dengan tingkat kebebasan yang berbeda-beda, Afrika Selatan, India, dan Brasil. Dalam lingkungan di mana tidak ada aturan dan kriteria formal dalam penerimaan anggota baru, prinsip penerimaan adalah kekuasaan dan pengaruh anggota pendiri. Jadi, meskipun Brasil atau Afrika Selatan menentang penerimaan anggota baru, pada akhirnya hal itu tidak terlalu menjadi masalah karena Tiongkok mendukungnya. Ingatlah bahwa dalam format baru, Tiongkok menguasai 63% kekuatan ekonomi grup, sedangkan dalam format lama, pangsanya bahkan lebih tinggi, lebih dari 70%. Tentu saja, Federasi Rusia juga mendukung posisi ini, dan kehadiran global yang lebih besar sangat diharapkan. Pemilihan anggotanya sendiri tidak ada hubungannya dengan tujuan mencari dunia yang lebih setara. Jika hal ini terjadi, maka kelompok tersebut akan mencakup negara-negara berkembang yang sangat penting seperti Nigeria, Indonesia, Meksiko, atau Filipina yang bersama-sama mewakili 700 juta orang. Namun tampaknya negara-negara tersebut dinilai tidak memiliki sesuatu yang menarik untuk ditawarkan kepada Tiongkok seperti negara-negara kaya minyak, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, atau Iran. BRICS berbicara kepada dunia melalui prisma slogan-slogan bagus tentang mempromosikan perdamaian, egalitarianisme, dan memutuskan hubungan dengan kolonialisme Barat, antara lain dengan mengejar kepentingan nasional masing-masing anggota sesuai dengan prinsip multilateralisme. Namun pada akhirnya kita mendapatkan kelompok yang semakin kuat Anda, semakin kuat suara Anda, dan semakin banyak yang dapat Anda lakukan. Aturan yang setua dunia. Aturan yang ingin dilepaskan oleh negara-negara selatan. Faktanya adalah bahwa modus operandi BRICS bergerak secara berbahaya menuju sikap tunduk dan membentuk platform proksi untuk mengamankan kepentingan nasional Beijing dan menyerang tatanan dunia saat ini. Dan juga untuk menutup-nutupi negara-negara yang melanggar hukum internasional dengan cara yang sangat brutal seperti Rusia di Ukraina atau dukungan besar-besaran Iran terhadap berbagai milisi di Timur Tengah. Sementara itu, negara-negara moderat seperti Brasil, Afrika Selatan, Ethiopia, dan India harus menanggung dampaknya karena tanpa Tiongkok dan Rusia, kelompok ini tidak akan mempunyai pengaruh ekonomi dan militer yang besar.
Jika BRICS secara realistis ingin mengubah dunia dan membantu aktor-aktor kecil dari negara-negara selatan untuk berkuasa, BRICS akan menetapkan aturan yang jelas untuk menerima anggota, menyamakan hak suara, dan menciptakan sistem yang tidak melakukan diskriminasi berdasarkan PDB yang lebih kecil. Namun, hal ini tidak akan terjadi karena akan membatasi ketangkasan Tiongkok. Akibatnya, BRICS adalah dunia mikro dan model pemerintahannya terutama didukung oleh Beijing dan Moskow, dan oleh karena itu merupakan dunia tanpa prinsip yang jelas, di mana negara-negara diperintah secara sewenang-wenang oleh otokrat. BRICS tidak akan mengubah dunia. BRICS akan terus menjadi format yang berpusat pada slogan-slogan tanpa banyak substansi atau konkret, di mana masing-masing anggota akan berusaha untuk mendorong kepentingan nasionalnya dan menutup mata terhadap musuh yang ada di sebelahnya. Namun, grup ini sangat penting dari satu sudut. Karena hal ini merupakan seruan bagi negara-negara barat untuk secara nyata dan serius mengatasi kebutuhan untuk mereformasi sistem pemerintahan global agar mencerminkan dunia pada tahun 2030, bukan tahun 1945. Ketertarikan dan kesediaan 40 negara untuk bergabung dengan BRICS tidak boleh dianggap sebagai hal yang tidak penting, sebuah dukungan terhadap cara kerja kelompok tersebut, namun sebagai seruan dan permintaan agar suara jutaan orang di Amerika Selatan, Afrika, atau Asia didengar, dan belum tentu juga di Tiongkok, karena suara mereka telah terwakili dengan baik oleh Beijing untuk 2 dekade terakhir. Dalam konteks ini, kelemahan BRICS dapat dimanfaatkan. Menciptakan antitesis terhadap BRICS yang penuh konflik, tidak produktif, dan tanpa aturan ini berpotensi memberikan pembukaan baru bagi Barat dan Selatan. Sebuah format yang menyatukan negara-negara maju di Barat, Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Korea atau Australia, dan negara-negara berkembang terpilih seperti Brazil, India, Turki, Meksiko, Nigeria, Argentina, Ethiopia, Vietnam, atau Filipina akan menjadi sebuah format yang lebih baik. Lompatan yang sangat besar untuk keluar dari gelembung mental Barat dan mencoba menemukan formula baru yang adil bagi tata kelola global. Gagasan ini, jika diterapkan dengan baik, dapat menjadi pesaing BRICS yang sukses, dan Tiongkok tidak mempunyai tandingannya. Dalam format Barat Selatan, dominasi Amerika akan diseimbangkan oleh kekuatan ekonomi Uni Eropa yang kepentingannya tidak selalu sama dengan kepentingan Amerika, namun kedua belah pihak berkepentingan untuk mendorong tatanan dunia berbasis aturan. Namun untuk saat ini, format terbaik yang ada untuk mengeksploitasi ide-ide baru tampaknya adalah G20. Ini mencakup semua anggota utama BRICS dan G7. G20 mewakili 85% PDB dunia dan lebih dari 60% populasi dunia. Oleh karena itu, BRICS yang diperluas lebih kuat secara propaganda, simbolis, dan dalam indikator statistik kering. Namun, apakah secara geopolitik negara ini lebih kuat? Sama sekali tidak. Kelompok ini menjadi semakin berkonflik dan heterogen, dan citranya kini akan ternoda oleh Iran dan juga Rusia. BRICS tidak akan melakukan reformasi dunia dengan satu pengecualian. BRICS akan berfungsi sebagai seruan untuk menyadarkan para elit Barat yang terjebak di era sebelumnya dan perlunya menemukan formula baru untuk pengelolaan bersama dunia. Jika tidak, negara-negara selatan, baik di dalam BRICS maupun di luar BRICS, akan dipaksa untuk berpartisipasi dalam permainan yang kuat bisa berbuat lebih banyak, di mana Republik Rakyat Tiongkok akan selalu menjadi pihak pertama.